Shalom, ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan saat ini, perang sedang berlangsung. Perang sedang berlangsung. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12, saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di abad ke-20 pernah terjadi perang besar antara sekutu Amerika Serikat dan Britania Raya melawan pasukan Nazi Jerman yang dipimpin oleh Hitler. Perdana Menteri Britania saat itu, Winston Churchill, mengatakan seperti ini: kekuatan Hitler lebih besar dari kekuatan sekutu. Jika saja Hitler menang, Hitler akan memusnahkan cara hidup manusia. Sejarah panjang dunia barat akan berakhir. Manusia akan hidup dalam keadaan yang sangat mengerikan, seperti tempat sampah yang diporak-porandakan oleh bom. Tetapi Tuhan telah menolong pasukan sekutu untuk menghancurkan manusia jahat seperti Hitler dan Nazi mesin perangnya. Saudara, itu adalah salah satu perang yang pernah terjadi di dunia ini. Tetapi saat ini saya tidak sedang berbicara perang semacam itu. Saya tidak sedang berbicara perang antar bangsa-bangsa. Saat ini saya sedang berbicara tentang perang jenis yang lain. Jenis perang yang berbeda. Ini adalah perang yang jauh lebih besar daripada peperangan yang pernah terjadi di dunia ini. Dan kita tidak bisa memenangkan peperangan ini dengan senjata modern atau dengan bom nuklir sekalipun. Peperangan itu sedang berlangsung saat ini. Dan kita ada di dalam peperangan itu. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, saya akan bacakan untuk saudara. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi mau menjelaskan bahwa perang yang sedang berlangsung ini adalah bukan perang yang melawan darah dan daging. Ini adalah perang yang jauh lebih berbahaya dan mematikan. Kita sedang berperang melawan kekuatan yang jauh lebih berbahaya dari apa yang pernah dibayangkan oleh banyak manusia. Ini adalah perang melawan iblis dan pasukan roh-roh jahat. Ada dua hal yang akan kita pelajari sesuai tema firman Tuhan saat ini. Perang sedang berlangsung. Yang pertama, sadarlah bahwa kita sedang berperang. Sadarlah bahwa kita sedang berperang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan,
Peringatan ini ditujukan baik kepada pribadi-pribadi pengikut Yesus maupun kepada gereja-gereja dan para hamba Tuhannya. Yaitu peringatan bahwa kita saat ini sedang berperang melawan iblis dan pasukan roh-roh jahat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, peringatan yang ditujukan kepada para pengikut Yesus secara pribadi. Termasuk Anda tentunya, para Hupernikau. Sadarlah saudara, bahwa saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, para pengikut Yesus, sedang berperang melawan iblis dan pasukan roh-roh jahat. Secara singkat, saya akan memulai firman Tuhan ini dengan mengatakan bahwa cara kerja iblis dan pasukan roh-roh jahat itu sama sejak zaman Adam dan Hawa sampai saat ini, yaitu mempengaruhi pikiran manusia dengan memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita bagaimana cara kita untuk melawan iblis, yaitu dengan memperkatakan firman Tuhan yang kita percayai. Dalam Matius pasal 4 dijelaskan panjang lebar bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Tidak ada cara lain, hanya memperkatakan firman Tuhan. Dan akhirnya iblis kalah total. Haleluya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, bahwa saat ini kita sadar bahwa kita sedang melawan iblis dan pasukan roh jahat, maka kita harus terus hidup bergantung kepada firman Tuhan. Dan terus bergaul intim dengan Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Tetapi ironisnya, fakta menunjukkan banyak dari pengikut Yesus yang tidak menyadari atau mungkin tidak tahu bahwa sesungguhnya perang sedang berlangsung dalam kehidupannya. Mereka hidup dengan santai, larut dalam kehidupan duniawinya. Mereka menganggap dunia ini taman bermain, bukan medan perang. Mereka berpikir sebagai pengikut Yesus, dirinya baik-baik saja. Dan hanya itu yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, minggu lalu dalam khotbah saya berjudul Kapan Pengikut Yesus Benar-benar Bertobat? Dalam khotbah itu saya menjelaskan tentang kehidupan Simon Petrus. Saudara, jika saudara berpikir saudara baik-baik saja sebagai pengikut Yesus, lihat itu Simon Petrus. Sudah lebih dari 3 tahun menjadi pengikut Yesus, tetapi ternyata ia belum benar-benar bertobat. Itu Yesus yang mengatakan, bukan saya, saudara. Jadi saudara bisa renungkan, kalau Simon Petrus yang setiap saat hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bahkan lebih dari 3 tahun, ternyata belum benar-benar bertobat, bagaimana dengan Anda? Banyak pengikut Yesus berpikir, saya kan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya jadi secara otomatis tentu saya sudah bertobat. Maka itu saya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ketika saudara berpikir seperti itu, dan sesungguhnya saudara belum benar-benar bertobat, maka saudara akan mudah kalah dalam peperangan yang sedang berlangsung dalam kehidupanmu. Seperti Simon Petrus. Karena iblislah yang telah menguasai dan mempengaruhi pikirannya. Jadi hati-hati saudara. Dan sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus menyadari hanya firman Tuhan yang dapat menolong kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Peringatan yang kedua ditujukan kepada gereja-gereja dan para hamba Tuhannya. Banyak gereja juga yang tidak menyadari atau mungkin tidak tahu bahwa gereja Tuhan sedang berperang. Banyak pengkhotbah yang tidak serius memikirkan orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Mereka hanya berkhotbah mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan berkat-berkat saja. Tidak menekankan tentang lahir baru, hidup dalam pertobatan sejati, yaitu hidup yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Juga banyak seminari-seminari yang berada di negara maju tidak lagi fokus untuk menekankan kehidupan yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan beberapa di antara mereka memperbolehkan menggunakan alkohol dan rokok bagi para dosen dan stafnya. Ini sangat memprihatinkan, saudara. Seperti keputusan yang dilakukan oleh sebuah seminari yang cukup terkenal pada tanggal 26 Desember 2016 yang lalu. Jadi tidak heran ketika kita melihat atau mendengar dalam acara pesta pernikahan dari seorang anak pendeta, di mana mereka menyajikan alkohol dan anggur bagi para undangannya. Saudara, banyak hamba Tuhan juga yang membiarkan atau mungkin justru mengizinkan musik-musik liar dimainkan di gereja mereka setiap minggu. Inilah fakta. Hati-hati, saudara. Di akhir zaman ini, banyak sekali anak-anak Tuhan dan juga gereja yang tidak menyadari atau mungkin tidak tahu bahwa mereka sedang berperang. Pikiran mereka sudah dikuasai oleh tipu muslihat iblis. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka tetap akan pasti selamat. Sekali lagi saya katakan ini sangat memprihatinkan. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum bertobat dan kalah dalam peperangan melawan iblis dan pasukan roh-roh jahat. Hal yang kedua, saudara, pakailah senjata yang benar dalam berperang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, senjata perang kita bukanlah senjata duniawi, tetapi senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, senjata supranatural. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20 dijelaskan panjang lebar tentang perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan untuk memenangi setiap peperangan yang kita hadapi terhadap iblis dan pasukan roh jahat. Saat ini saya akan menekankan dua senjata dahsyat yang telah dilengkapi kuasa Allah, yang harus kita pakai selama hidup kita untuk kita supaya tetap menang terhadap perang melawan iblis dan roh-roh jahat. Senjata pertama, doa. Doa akan memenangkan perang yang sedang kita hadapi. Bahkan perang yang sedang berlangsung dengan orang-orang lain, khususnya orang-orang yang kita kasihi. Ingat kuasa doa. Yakobus 5 ayat 16b berkata demikian, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa, kita bukan saja memenangkan peperangan yang terjadi pada kita, tetapi juga peperangan yang terjadi kepada orang lain. Saya percaya, saudara ingin agar firman Tuhan saat ini
tentunya bukan hanya memberkati pribadi kita saja, tetapi juga memberkati orang-orang yang kita kasihi. Dan doa orang yang benar itu penuh kuasa, bahkan untuk menolong orang-orang yang kita kasihi. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Alkitab. Saya akan berikan beberapa contoh. Ulangan pasal 9 ayat 19 dan 20. Musa berdoa agar Tuhan mengampuni Harun kakaknya. Dan Tuhan mengampuni Harun. Bukan karena Harun, tetapi karena Tuhan mendengar doa Musa. Dalam Kejadian 19 ayat 29, Lot diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena Lotnya, tetapi karena doa Abraham, yaitu paman Lot, yang didengar oleh Tuhan. Satu lagi contoh. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5, Petrus lepas dari rantai belenggu di penjara. Bukan karena Petrusnya, tetapi karena doa para pengikut Yesus yang berdoa memohon pelepasan Petrus yang telah didengar oleh Tuhan. Haleluya. Jadi berdoalah sungguh-sungguh, pasti iblis dikalahkan. Senjata yang kedua, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan dapat merubah segalanya, termasuk hidup saudara dan hidup orang-orang yang saudara kasihi. Teruslah bergaul intim dengan Yesus lewat firman-Nya. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Hafal dan perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan penuh kuasa. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja. Saudara, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus melawannya dengan menggunakan firman Tuhan. Dan iblis pun tidak berdaya. Jadi saudara, dalam kita melawan iblis dan roh-roh jahat, perkatakan firman Tuhan yang kita percaya. Maka iblis pasti kalah. Amin. Nah, ajarkan juga hal ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, supaya mereka juga rajin membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, sehingga mereka juga selalu dapat memenangkan peperangan yang mereka hadapi melawan iblis dan roh-roh jahat. Jadi kesimpulannya, sesuai dengan judul firman Tuhan, perang sedang berlangsung. Mari saya mengingatkan saudara semua, sadarilah bahwa kita sedang berperang melawan iblis dan pasukan roh-roh jahat. Gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Hiduplah sungguh-sungguh dalam pertobatan sejati, agar dalam peperangan yang sedang saudara hadapi, doa-doa kita, firman Tuhan yang kita perkatakan, selalu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga kita akan tetap tampil sebagai Hupernikau, pemenang total. Amin. Itulah firman Tuhan saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Hamba percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh lagi ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kami dengar. Dan Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena saat ini kami menyadari bahwa perang sedang berlangsung, yaitu perang melawan iblis dan pasukan roh-roh jahat, dan kami tahu kuasa-Mu melebihi segala-galanya.
Dan Kau sudah memperlengkapi kami dengan persenjataan Allah, khususnya doa dan melakukan firman Tuhan yang akan kami gunakan selama hidup kami, sehingga kami selalu dapat memenangkan peperangan melawan iblis dan pasukan roh jahat. Terima kasih Bapak, Engkau tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Pagari kami dengan para malaikat-Mu, khususnya jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati kami dalam segala hal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kembali kami percaya hidup kami berkemenangan. Sebagai para Hupernikau, kami adalah pemenang total dalam nama Yesus Kristus terhadap tipu muslihat iblis, terhadap kuasa dosa, terhadap sistem dunia yang berontak melawan Allah. Kami tetap tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa tercinta Indonesia, negeri tercinta Indonesia. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Kami percaya Engkau terus memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah, memberkati aparat dari pusat sampai daerah. Dalam nama Yesus, memampukan bangsa kami untuk terlepas dari kondisi saat ini, baik itu dari masalah kesehatan akibat COVID-19 dan juga masalah ekonomi yang berdampak akibat dari pandemi COVID-19 ini. Mampukan bangsa kami supaya ada kesejahteraan di negeri kami tercinta. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.